Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Alhamdulillah, kita bersyukur datang Allah Subhanahu wa taala wonten kesempatan dalu menika di bulan Rajab, salah satu bulan suci, salah satu gerbang pertama sebelum kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Dan moga-moga di bulan Rajab yang suci ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambah imannya, ditambah amal ibadahnya. Karena sukses tidaknya kita nanti di bulan Ramadan itu tergantung dilihat dari bulan Rajab, bulan Sya'ban. Bulan Rajab kita semakin dekat dengan Allah, maka apalagi nanti di bulan Ramadan. Bulan Rajab kita begitu semangat salat berjamaahnya, apalagi nanti di bulan Ramadan. Di bulan Rajab, Sya'ban kita semakin semangat baca Quran. Kita sudah berlatih 1 hari 2 lembar, 3 lembar, 5 lembar, 1 hari 1 juz. Maka nanti insya Allah di bulan Ramadan kita akan lebih ringan. Oleh karena itu seorang ulama, Abu Bakar Al-Balkhi, beliau mengatakan Syahru Rajab Syahruz Zar'i. Bulan Rajab itu adalah bulannya menanam, mulai menanam ya niat-niat kebaikan. Wa syahru Sya'ban syahrus syaqi, dan bulan Sya'ban itu bulan menyiram apa yang sudah kita tanam. Nah, jadi kita kuatkan lagi, kita rawat apa yang sudah kita tanam. Wa syahrul Ramadan syahrul hasdi, sedangkan bulan Ramadan itu adalah bulannya kita memanen apa yang sudah kita tanam di bulan Rajab, apa yang sudah kita semai, kita siram di bulan Sya'ban. Ramadan panen. Sudah nggak ada lagi latihan sholat, nggak ada lagi latihan sholat malam, nggak ada lagi latihan sedekah, latihan apa? Iktikaf. Sudah, itu kita fastabiqul khairat itu di bulan Ramadan. Ya. Jadi mulai kita meningkatkan kekhusyuan sholat kita di bulan Sya'ban, bulan Rajab, bulan Sya'ban, sehingga apa? Nanti insya Allah sebagaimana tadi wa balighna Ramadan. Dan ini adalah doa orang-orang soleh. Orang-orang soleh senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa diberi kesempatan berikutnya untuk bertemu di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan datang junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, juga seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah dan teladannya hingga hari kiamat. Baik Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah sakit kepanggih malih dalam sesi tahsin. Moga-moga dengan tahsin ini bisa meningkatkan kedekatan kita dengan Al-Quran, bisa meningkatkan kualitas bacaan Quran kita, dan bisa menambah pahala kita dalam membaca Quran insyaallah. Mari sama-sama kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah sampai di ayat keberapa Pak? 34 ya kalau nggak salah ya. Baik, mari seperti biasa kita awali dulu dengan membaca dari ayat pertama bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur ولا تمنن
تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر. Baik, alhamdulillah. Kita baca, kita lanjutkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innaha la ihdal kubar.
نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين Baik, alhamdulillah ya, sampai ayat 48 saja ya, karena nanti akan kita perbanyak penjelasan ayat yang kita baca. Sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innaha la ihdal kubar nadhiran lil bashar liman syaa'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar kullu nafsin bima kasabat rahinah illa ashabal yamin fi jannati yatasaalun
'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Baik, kita wow sareng-sareng 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaha la ihdal kubar nadhiran lil bashar liman syaa'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar kullu nafsin bima kasabat rahinah illa ashabal yamin fi jannatin yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin wa lam nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Baik, alhamdulillah saya ingin dengar bacaannya dari bapak-bapak, okay? Dari ta'awud dari ayat 35 ngantos ayat 48. 1, 2, 3. Sebentar Pak. Kullu nafsim bima kasabat rahinah. Langsung rahinah, jangan rohinah. Ngoten nggih. Coba ulangi sekali lagi.
kullu nafsim bima kasabat fi Baik, alhamdulillah. Nggih, catatannya hanya tadi kullu nafsim bima kasabat rahinah. Ngoten nuwun. Alhamdulillah, selebihnya bagus. Baik, coba suara dari ibu-ibu. Nggih, saya ingin dengar. Mari 1 2 3. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, barakallahu Bapak dan sekalian yang dirahmati Allah. Ada 2 pertanyaan ya yang dikirim ke saya. Ya, ini kiriman dari nggak tahu Bapak atau Ibu-ibu. Saya coba menjawab ya, belajar menjawab. Nanti bisa disempurnakan oleh yang lain insya Allah. Baik, pertanyaan pertama. Saya sholat sendiri dapat 2 rakaat, lalu ada panggilan HP. Apakah boleh mengangkat HP atau sholatku batal? Apa boleh? Ya, Bapak Ibu sekalian, ini saya belum menjawab, tapi gini, sebaiknya sebelum kita sholat, apa-apa yang kira-kira akan mengganggu sholat kita ini kita bereskan dulu. Ya Pak ya. Makanya kalau bisa nih sekarang, terutama di kota ya, di kota seperti yang tempat saya yang biasa tugas itu di RSML di Asyifa itu, namanya orang ke masjid itu sekarang nggak ada yang nggak bawa HP. Oleh karena itu sepertinya kalau cuman sufufakum fa in atas sufuf minta mami sholat nggak cukup, harus mematikan HP atau tolong HP-nya di mode
senyap ya itu. Karena apa? Khawatirnya tadi ternyata di tengah kita sholat ada panggilan sehingga apa? Mengganggu yang bersangkutan dan bisa juga mengganggu jamaah yang lain. Oleh karena itu Imam Syafi'i beliau mengatakan ketika saya masuk masjid untuk sholat maka saya meletakkan semua urusan-urusanku terkait dengan urusan dunia seperti saya meletakkan sandal di depan masjid. Jadi artinya masuk masjid sudah ya tidak ada niat yang lain kecuali madhep mantep melaksanakan sholat. Ya bahkan oleh karena itu makruh kita ini melaksanakan sholat kalau apa? Hidangan makan sudah siap. Nggih Pak Cing nggih. Jenengan wis diladini bojone gitu, wis karep mangan, sebaiknya sampean makan dulu. Sehingga apa? Urusan makan enggak mengganggu sholat panjenengan, sebaiknya ditunda dulu. Ya. Makanya la sholata bi hadratit ta'am. Jangan sholat dulu kalau makanan sudah dihidangkan. Makanya ibu-ibu harus ngerti esok-esok. Ya, jangan hidangan makan kalau mau adzan gitu. Selesai suaminya sholat, nah baru disiapkan makan. Jadi ini dulu, ya kan? Nah, bagaimana kalau kemudian sudah terlanjur sholat dapat 2 rakaat, tapi ini perlu jelaskan dulu. Ini sholat wajib apa sholat sunnah? Kan ngoten. Okay. Kalau sholat sunnah itu bisa kita batalkan kalau memang ada satu keperluan sunnah. Tapi kalau sholat wajib ya maka usahakan benar jangan dibatalkan. Kalau sholat wajib kecuali ada suatu yang darurat yang bisa mengancam jiwa kita, yang bisa mengancam keluarga kita atau bisa mengancam harta kita. Itu jenengan wis salat jadi makmum khusyuk itu tandanya khusyuk apa? Tenang, fokus ngrungokaken bacaane imam. Kok terus ten njaba niku sepeda sampeyan alarme muni tit tandanya apa dimaling wong. Sampeyan ngerti iku alarme sepeda sampeyan, ya sampeyan metu. Nek ana maling ya sampeyan tendang. Ya, menyelamatkan harta sampeyan. Karena menyelamatkan harta itu juga wajib. Setelah itu sampean balik sholat. Kalau ternyata ketinggalan, maka sampean bisa mengkodok sholat yang tadi jenengan batalkan. Jadi kalau sholat wajib pada dasarnya tidak boleh dibatalkan, kecuali ada suatu yang darurat. Panggilan telepon darurat napa mboten? Enggak kan? Ya, nangis. Ya, kalau hanya sekedar panggilan telepon, nah itu enggak darurat, gitu ya. Maka sebaiknya diabaikan saja, di silent ya. Terus ya Ustaz Mustaqim, di silent nggih Ustaz nggih? Di silent. Pertanyaan yang pertama, ya kan? Kalaupun kemudian kita sholat, kemudian ada tamu, ya kan? Kalau ada tamu, ya kan? Kalau laki-laki sebagai isyarat kalau kita sedang sholat dan kita bertasbih, subhanallah. Tapi kalau perempuan, ibu-ibu sholat, mungkin sholat sunnah gitu, ada tamu yang gedor-gedor, assalamualaikum, assalamualaikum. Ya itu bisa kita dengan tepuk tangan, ya bisa menepuk tangan itu. Tapi ya kalau paham gitu ya tamunya, nggak paham, apa ikut tasbih kok malah tepuk tangan gitu ya. Dikeraskan juga bisa ya, isyarat gitu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, saya sholat sendiri dapat 2 rakaat lalu kubatalkan sholatku karena hujan deras, ingat jemur gabah. Ya, nah Bapak dan sekalian sebaiknya sebelum sholat tadi dibereskan, ya kan? Jadi daripada nanti mengganggu kekhusyuan sholat jenengan, apalagi mengganggu akhirnya jenengan batalkan sholat panjenengan sehingga ketinggalan sholat berjamaah. Ya, kalau jenengan jemur gabah dan kira-kira mendung, jenengan tutupi dulu. Ya Bu ya, bisa kan? Ditutupi dulu. Jangan jenengan nekat. Wis ngerti mendung, bisa digelar. Berarti kan jenengan maksa. Memang sengaja apa? Sengaja membuat apa ya? Memberi peluang syaitan untuk mengganggu sholat kita.
Ya kan, akhirnya jenengan sholat muga-muga gak udan. Kalau pas hujan, ya kan, akhirnya jenengan apa? Wah, hatinya terganggu. Tapi apakah kemudian boleh kita batalkan? Karena itu terkait dengan harta kita, ya, yang harus kita jaga, maka itu termasuk perkara darurat, ya kan? Maka boleh kita batalkan, secepatnya itu kita bereskan dan kemudian kembali sholat, gitu ya. Kalau terlambat maka kita bisa mengqadha sholat yang tadi kita batalkan. Jadi pada dasarnya dalam Islam itu gampang kok, ya toh? Haji wajib bagi yang mampu, nggak mampu ya belum wajib. Sholat jangan sampai dibatalkan. Tapi kalau ada perkara yang darurat boleh dibatalkan. Tapi tadi itu harus benar-benar darurat. Kalau panggilan telepon darurat mau mboten Pak Nasaim? Mboten. Nek gabah darurat mau mboten? Darurat ya? Darurat. Ngoten saya kira. Baik, Bapak dan sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian saya coba melanjutkan pembahasan tadabbur surah Al-Mudaththir, Bapak dan sekalian. Nah, pada kesempatan yang lalu ya saya bacakan di ayat yang ke-25 ya, 26. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengancam sauslihi saqar. Saya akan masukkan ya Walid bin Mughirah dan orang-orang yang mengikuti langkah perilaku membangkang ayat Al-Quran, menentang ayat Al-Quran, menuduh ayat Al-Quran adalah buatan manusia, menuduh Al-Quran itu adalah kitab sihir, menuduh Nabi Muhammad itu adalah gila, tukang sihir dan lain sebagainya. Allah mengancam orang-orang seperti itu, sauslihi saqar. Allah akan masukkan Walid bin Mughirah dan orang-orang yang semisalnya, Allah akan masukkan ke dalam neraka yang namanya neraka saqar. Kemudian Allah mengenalkan neraka saqar kepada kita. Wa ma adraka ma saqar? Tahukah kamu ya Muhammad bagaimana dahsyatnya neraka saqar yang Allah siapkan untuk mereka itu? La tubqi wa la tadhar. Neraka saqar ini setiap kali ada manusia yang durjana dimasukkan ke dalam neraka itu, la tubqi, maka tidak akan tersisa sedikit pun. Wala tadhar, dan tidak akan menyisakan, habis ludes. Setiap kali dimasukkan langsung dilahap oleh neraka saqar dan habis, tidak tersisa. Lawahatul lil bashar, panasnya neraka saqar. Nah, ini panasnya neraka jahanam atau neraka saqar, Bapak Ibu sekalian, diterangkan dalam hadis adalah 70 kali lipat panasnya api di dunia. Naru bani Adam, kata Nabi, api yang dihidupkan oleh manusia di dunia ini juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api di dunia ini, Pak nggih, itu hanya 1 derajat dari 70 derajat panasnya api neraka. Ya, oleh karena itu dalam riwayat api neraka itu ya warnanya bukan lagi kuning. Nggih Bu Matul nggih? Bu Matul nggih. Jadi panasnya api neraka itu tidak lagi kuning, Bu ya, Bu Afia ya. Jadi pertamanya adalah merah, dipanaskan ribuan tahun menjadi kuning, dipanaskan ribuan tahun menjadi biru, dipanaskan ribuan tahun menjadi putih, dipanaskan ribuan tahun menjadi hitam, Pak. Jadi saking panasnya neraka itu warnanya hitam gelap. Maka jenengan lihat matahari itu ya. Ini sebagai gambaran saja. Matahari itu kan ada bagian kuningnya, ada bagian merahnya, ada bagian titik hitamnya. Nah, titik hitam dari cahaya matahari itulah di situ titik terpanas daripada panasnya matahari. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 'alaiha 19. Ya, lawahatul lil bashar. Dia akan apa? Mengelupaskan kulit-kulit manusia yang dimasukkan ke dalamnya.
'alaiha tis'at asyar, di ayat yang ke-30 Bapak dan sekalian, 'alaiha tis'at asyar, untuk menjaga neraka sakor ini Allah perintahkan tis'at asyar, 19 malaikat. Mendengar ayat ini orang-orang kafir Quraisy ketawa, lah kok mau 19 jadi ngono ya, oh kami ini banyak ya, pasukan kafir Quraisy ini ribuan ya, lah kok mau neraka itu malaikatnya mau 19? Nggak tahu kalau malaikat itu sangat besar ya. Ketika Nabi Muhammad dilempari saat beliau berdakwah di Bukit Taif saja, itu malaikat Jibril, Pak, wahai Muhammad, maukah kamu aku angkatkan gunung Uhud dan aku timpakan kepada mereka penduduk Taif? Gunung Uhud diangkat oleh malaikat. Ini menandakan apa? Malaikat sangat kuat ya, dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Malaikat Jibril itu sangat kuat ya. Oleh karena itu malaikat Jibril itu punya 500 sayap. Antara satu sayapnya itu saddal ufuk, ya penuh dari ujung barat sampai ujung timur, itu satu sayapnya. Bagaimana dengan badannya? Nabi juga pernah ditampakkan wujud fisik daripada malaikat Jibril, besarnya. Melihat saking besarnya malaikat Jibril itu memenuhi langit, maka Nabi langsung pingsan. Ya kan? Itu kok bilang 19 toh. Ya. Makanya para ulama, satu malaikat kalau berhadapan dengan seluruh orang kafir di dunia ini, maka itu cukup dan tidak apa-apanya manusia itu. Bahkan mungkin melawan Israel gitu. Yang punya rudal, tidak ada apa-apanya. Sekali kepakan sayap malaikat hancur semua manusia. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah, dan tidaklah kami menjadikan para penjaga neraka itu kecuali dari kalangan malaikat. Nggih, Pak Maulan nggih. Bukan dari manusia, bukan dari jin, Pak, dari malaikat. Tapi malaikat yang sangat keras, malaikat yang sangat bengis. Pak Wan Semerap, namine malaikat penjaga neraka sinten, Pak? Pak Arif, sinten, Pak? Ora tahu kenalan Ustaz. Sinten namine malaikat penjaga neraka sinten, Bu? Malaikat Malik. Malaikat Malik niku napa? Ketuane. Ana maneh komandane ya. Disebutkan dalam surah Al-Alaq ayat 17-18. Falyad'una dia. Kata Allah, silakan nanti di hari kiamat orang-orang kafir tadi itu memanggil kelompoknya, memanggil teman-temannya, memanggil pasukannya yang banyak. Sanad'uz zabaniyah. Kami Allah cukup memanggil malaikat zabaniyah. Siapa malaikat zabaniyah? Khazanatu jahannam. Malaikat zabaniyah ini adalah malaikat penjaga neraka. Makanya yang disebut dengan 19 malaikat zabaniyah ini bukan cuman 19, Pak Nastain. Meskipun 19 itu masih kakean, Pak. Satu malaikat zabaniyah cukup menyiksa orang kafir sak dunia itu. Itu. Bukan berarti jumlahnya 19, mboten. 19 malaikat zabaniyah ini komandan-komandane. Itu. Adapun pasukannya, algojo-algojonya sangat banyak. Makanya diterangkan di akhir ayat ini, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, dan tidak ada yang mampu menghitung jumlah malaikat zabaniyah di neraka itu kecuali Allah. Kenapa? Wa ahsa kulla syai'in adada, karena Allah lah telah menjumlah semua ciptaannya ya dengan bilangan yang tepat. Jadi nggak ada yang luput daripada penjumlahan Allah, baik itu makhluk berupa manusia, jin, bahkan malaikat. Dan malaikat itu jumlahnya sangat banyak, Bapak dan sekalian. Nggih Pak Maulan nggih. Jenengan keraos napa mboten? Samping kanan kiri depan belakang jenengan wonten malaikat. Keraos napa mboten, Pak? Kita nggak ada yang merasa, Pak. Padahal setiap kita itu paling tidak ada 4 malaikat. Satu apa? Kanan kiri. Malaikat raqib atid.
depan, belakang. Itu ada namanya muaqibat min baini yadayhi wa min khalfi. Malaikat yang menjaga di depan dan di belakang. Nanti ada lagi malaikatul lail, malaikatul nahar. Malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga kita di siang hari, menjaga kita di malam hari. Satu orang aja nggak kurang daripada 5 malaikat. Ya toh? Belum lagi nanti subuh ada malaikat yang mendoakan kalau kita bersedekah. Ya kan? Luar biasa. Nah, kita ini jumlahnya berapa? Sangat banyak sekali. Nah, Bapak dan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan malaikat yang Allah tugaskan untuk menjaga neraka sangat keras. Ya, diabadikan dalam surah At-Tahrim ayat 6, "'alaiha malaikatun ghiladun." Ya, di atas neraka tersebut itu ada penjaga-penjaga dari para malaikat, ghiladun, kasar, sidadun, bengis, la ya'sunallaha ma amarahum, enggak ada kompromi. Mbak wong kafir bengok gak karian, enggak ada kompromi. Suruh nyiksa sampai selesai, ya sampai selesai. Meskipun nyembah nyuwun, enggak ada ampun malaikat itu. La ya'sunallaha wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat hanya melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Moga-moga ada manfaatnya. Kita sambung pada pertemuan berikutnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.